Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Wassalatu wassalam ala rasulina al-karim habibina al-mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwal kiram rahimani wa rahimakum li jami'a. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita sedang berada di pertengahan bulan Ramadan, di mana pertengahan bulan Ramadan lebih baik daripada awal Ramadan, dan akhir Ramadan lebih baik dari seluruh Ramadan. Itulah di antara keunikan bulan Ramadan. Oleh karenanya di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan sebagai sarana untuk mengetes, menguji hamba-hambanya, di manakah hamba-hambanya yang tiap hari, tiap waktu makin berubah waktunya, makin taat kepada Allah, atau lewat waktu malah makin lalai. Ikhwan kiram rahimani rahimakum li jami'a. Ingat, perjuangan kita belum selesai. Maka hendaknya jangan kita lalai menyia-nyiakan momen terbaik sebuah bulan, musim ibadah, musim yang penuh dengan keberkahan, musim yang penuh dengan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Ramadan. Saudaraku, kita tidak tahu apakah kesempatan kita saat ini akan kita rasakan kembali. Ana yakin masing-masing dari kita menyadari bahwa yang namanya jiwa kita ini tidak ada yang bisa memastikan kapan kematian akan menjemput dirinya. Ana yakin tiap dari kita ini sadar bila mana kematian datang, kita tidak bisa negosiasi, meminta untuk ditambahkan umurnya, mustahil. Oleh karenanya ya khali kiram rahimani rahimakum li jami'a, hendaknya masing-masing dari kita sadar akan diri kita bila mana berjumpa dengan kesempatan ibadah yang Allah berikan kepada kita, jangan disia-siakan. Saudaraku, mungkin bulan lalu ada kawan-kawan kita, kenalan kita, tetangga saudara kita yang sempat ngobrol, bicara, canda tawa dengan kita, namun sekarang mereka telah terbaring di liang lahat, di mana orang-orang yang telah mendahului kita, bila diberikan kesempatan, maka mereka akan berteriak meminta kepada Allah akan dikembalikan ke dunia ini agar mereka bisa beramal soleh. Namun apa daya, ajal sudah sampai pada diri mereka, maka tidak ada lagi kata untuk mengubah. Oleh karena ikhwal kiram rahimani rahimakum li jami'a, kita yang masih sehat wal afiyah, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon jangan sia-siakan. Jangan sampai kita berangan-angan panjang, akhirnya ajal menjemput, penyesalan yang kita dapatkan. Sadarkan dirahmati Allah, Ramadan adalah sebuah ibadah yang memiliki tujuan utama, tujuan yang luar biasa mulia, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan adalah bulan agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian dan diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian puasa. Di mana tujuan puasa ini adalah agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara dirahmati Allah, para ulama menjelaskan makna takwa adalah engkau menjadikan antara dirimu dengan murka Allah Subhanahu wa taala sebuah pelindung, wiqayah.
yang melindungi engkau dari murka Allah Subhanahu wa taala, dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana biar kita bisa membuat pelindung tersebut? Dengan cara mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, seluruh bentuk ibadah yang Allah syariatkan kepada hamba-hambanya, baik manusia maupun jin, tujuannya adalah untuk beribadah, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia sekalian, beribadahlah kepada Allah, Rob yang menciptakan kalian, Rob yang menciptakan orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Oleh karena ya ikhwani kiram rahimani rahimakum li jami'a, kita dalam beribadah bulan Ramadan mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, ingin menjadi orang bertakwa agar lolos menjadi hamba-hamba Allah yang diridhoi dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan, orang-orang yang selesai dari bulan Ramadan itu hanya 2 golongan saja. Sekali lagi, orang yang lolos dari bulan Ramadan, selesai dari bulan Ramadan itu cuma 2 golongan saja. Golongan pertama adalah golongan yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imana wa ihtisaba, ghufir lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang lampau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah golongan yang selamat, golongan yang berhasil, yang lolos, benar-benar memanfaatkan bulan Ramadan sebaik mungkin. Sebaliknya ada golongan lawannya, golongan orang-orang yang merugi, golongan yang Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita agar menjauhi golongan ini, agar jangan sampai kita menjadi golongan ini, yaitu sabda Rasulullah SAW, "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi haja ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang dia tidak meninggalkan perkataan buruk, perbuatan buruk, perbuatan jahiliyah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap apa yang dia tinggalkan, baik makannya maupun minumannya. Para ulama menjelaskan orang-orang yang dia ketika berpuasa Ramadan tetapi dia tidak mempuasakan lidahnya, berkata buruk, berdusta, berbohong, ghibah, namimah, merendahkan, menghina, mencaci maki. Ustaz, saya tidak berkata buruk dengan lidah kita, tetapi saya menulis, Ustaz, sama saja. Ingat, tulisan mewakili ucapan kita. Apa yang kita tulis itulah apa yang kita ucapkan. Jadi kalau kita menulis perkataan-perkataan buruk di medsos, di tulisan manapun, sama saja kita sedang mengucapkannya. Kemudian, barang siapa yang tidak meninggalkan perbuatan buruk. Apa saja perbuatan buruk di bulan Ramadan? Malas, tidak mau beribadah, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang wajib, tidak beramal soleh di bulan Ramadan, mubazzir, ataupun melakukan maksiat-maksiat lainnya. Wal jahla, perbuatan jahiliyah, bertengkar, ribut, suka cari masalah. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap apa yang kita tinggalkan. Makan dan minum kita, puasa kita tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ikhwani kiram rahimani rahimakum li jami'a, hendaknya masing-masing dari kita menata diri kita sebaik mungkin. Belum ada terlambat, karena kita masih di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Masih ada waktu untuk mengejar kebaikan yang luar biasa banyaknya di bulan Ramadan. Cukuplah hari-hari yang sebelumnya kita sudah lalai. Maka bagi yang belum selesai hafalan Qur'annya atau bacaan Qur'annya, mulai perajin lagi. Bagi yang sudah khatam Al-Quran, tambah lagi, perbanyak khatamnya. Bagi yang kemarin mungkin sedekahnya, bantuannya kurang, maka perbanyak lagi di bulan Ramadan, sisa akhir Ramadan ini. Ikhwani kiram rahimani rahimakum li jami'a.
Materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah berkaitan tentang perkara-perkara yang kaum muslimin salah kaprah memahaminya, di mana mereka menyangka perkara tersebut mungkin bisa merusak ibadahnya, mungkin terlarang dilakukan, tetapi ternyata bila masih dalam koridornya, perkara tersebut masih boleh kita lakukan. Kenapa kita perlu membahas seperti ini? Karena kita di bulan Ramadan ini sering banyak salah sangka. Akhirnya membuat susah diri kita sendiri. Ibadah Ramadan yang harusnya merupakan ibadah membuat diri kita nyaman, membuat diri kita asik, membuat diri kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, justru kita makin susah beribadah di bulan Ramadan. Mewajibkan perkara yang tidak wajib, mengharuskan perkara yang tidak diharuskan oleh Allah dan Rasulnya. Maka di sini ikhwal kiram rahimani rahimakumullah jami'a, ada beberapa perkara yang kaum muslimin karena kurang ilmunya akhirnya rusak ibadah Ramadannya. Di antaranya yang pertama, ini bagi para wanita, yaitu jika haid maka tidak perlu puasa dan tidak perlu mengqadha. Ikhwal kiram rahimani rahimakumullah jami'a, wanita ketika dia haid maka batal puasanya saat darah haidnya keluar. Ingat, batal puasanya ketika darah haidnya keluar. Dengan kata lain, sebelum darahnya keluar, walaupun mungkin dia sudah kira-kira, saya ini besok sudah datang bulan, selama darahnya belum keluar, maka dia tetap wajib berpuasa. Jangan mentang-mentang, wah ini sudah tanggalnya, akhirnya dia besoknya tidak puasa. Tidak. Kapan dia mulai batal puasa? Saat darah haid keluar. Bila darah haid belum keluar, tetap masih wajib berpuasa. Begitu juga, andaikan ternyata dia berpuasa, darah haidnya keluar, mungkin tinggal 5 menit lagi sudah mau berbuka, maka ketahuilah dia wajib membatalkan puasanya. Ustaz eman Ustaz, itulah syariat. Semua pasti ada hikmahnya. Maka dia tetap wajib membatalkan puasanya dan nanti tinggal mengganti atau mengqadha puasanya. Begitu juga pemahaman bahwasanya bila haid maka dia tidak wajib untuk mengqadha. Ya sudah, sama seperti sholat. Kalau dia sudah haid berarti dia batal, tidak sholat, maka ketika sudah suci sholat seperti semula, tidak perlu mengqadha sholat. Tetapi puasa tidak, puasa tetap wajib mengqadha puasanya. Di mana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Aisyah bahwasanya mereka dahulu diperintahkan untuk mengqadha puasa, namun tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Jadi ketika wanita haid, maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengqadha puasa, tetapi tidak memerintahkan untuk mengqadha sholat. Kemudian, bila mana haid, maka tidak boleh beribadah, tidak boleh membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Maka ini juga salah kaprah. Ya khali kiram rahimani rahimakumullah jami'a, memang benar ada ulama yang berpendapat wanita yang haid tidak boleh menyentuh Al-Quran. Taib. Maka zaman sekarang adalah zaman yang alhamdulillah teknologi sudah canggih, di mana kita tidak perlu lagi megang mushaf sudah bisa kita download di HP kita. Maka membaca Al-Quran dari HP boleh. Membaca Al-Quran dari HP boleh. Jadi tidak ada alasan bagi wanita karena dia haid akhirnya dia tidak memanfaatkan momen bulan Ramadan dengan cara berzikir, membaca Al-Quran. Maka hendaknya dia tetap memperbanyak ibadah di bulan Ramadan, tentunya ibadah-ibadah yang dibolehkan bagi wanita yang haid. Begitu juga wanita yang haid, maka mereka
meninggalkan puasanya tidak perlu mengqadha dan cukup membayar fidyah, maka ini juga salah kaprah, salah faham. Di mana wanita yang haid mereka wajib mengqadhanya, adapun membayar fidyah bila mana wanita tersebut memang sudah tidak mampu lagi berpuasa. Contoh, sudah selesai dia haid, kemudian divonis oleh dokter bahwa dirinya tidak boleh berpuasa. Kalau berpuasa mungkin tubuhnya akan sakit, tubuhnya akan lemah, dia kena penyakit khusus yang tidak memungkinkan dirinya untuk berpuasa selama-lamanya, maka orang seperti ini boleh dia membayar fidyah. Jadi fidyah itu bagi orang yang tidak bisa berpuasa sama sekali. Kemudian di antara salah kaprah juga bahwasanya berbohong membatalkan puasa. Nah, ini dulu sempat ngetren juga ya. Jadi saat ada yang berbohong, mana berbohong nih, batal puasamu itu. Batal puasamu, so bohong, so batal puasamu. Jadi ketahuilah ikhwal kiram rahimani rahimakumullah jami'ah, berbohong, marah itu tidak membatalkan puasa. Kapan bohong marah membatalkan puasa? Kalau dia bohong dan marah sambil minum air. Nah, itu batal puasa. Tapi kalau dia berbohong, dia marah, puasanya tidak batal, dia tetap berpuasa, akan tetapi mungkin pahala puasanya berkurang. Jadi pahala puasanya yang berkurang. Tetapi kewajiban puasanya tetap ada. Ini gara-gara dulu dibilang, sudah batal puasanya, sudah habis minum kopi sudah dia. Dia bertenang kan, saya marah ini. Jadi tidak ya, marah ataupun berbohong itu tidak membatalkan puasa, akan tetapi mengurangi pahala puasa. Kemudian di antara salah kaprah berikutnya, pemahaman makan sahur yaitu jam 2 atau jam 3 malam. Nah, ini juga salah kaprah, ini didukung sama kebiasaan sebagian remaja-remaja masjid yang buat acara bangun sahur jam 2 malam. Jadi jam 2 malam keliling-keliling rumah ini, keliling komplek, sahur, tak, sahur. Padahal baru jam 2 malam. Akhirnya orang menyangka sahur jam 2 malam, habis sahur tidur lagi, bablas sholat subuh. Dan ini banyak terjadi. Jadi ikhwani kiram rahimani rahimakumullah jami'ah, sahur benar bahwasanya sahur adalah makan di tengah malam. Jadi dalam bahasa Arab itu semuanya detail. Makan pagi mereka sebut fatur, mereka kasih istilah. Makan siang goda, makan malam asya, kemudian makan di tengah malam itu adalah sahur. Akan tetapi sahur yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya adalah sahur sebelum azan subuh. Jadi sahur tatkala mau mendekati azan subuh, mungkin setengah jam sebelum azan subuh. Nah, itulah waktu sahurnya. Dan makin mepet ke azan subuh itu makin afdol, makin utama. Dan tentunya dengan penjagaan jangan sampai bablas sudah azan subuh. Ikhwani kiram rahimani rahimakumullah jami'ah, sebenarnya kaitan tentang kita berbuka puasa ataupun kita sahur, stop dari sahur, stop dari makan, itu bukan tergantung azan. Karena sekarang ini subhanallah ya, ternyata ana dapatkan masjid itu lomba-lombaan siapa yang duluan azan. Jadi lomba-lombaan paling duluan azan untuk subuh. Lomba-lombaan paling duluan azan untuk berbuka. Belum waktunya mereka sudah azan. Dan ini sering terjadi. Makanya Islam mengkaitkan kita menahan diri dari makan dan minum ataupun boleh berbuka puasa dengan terbitnya fajar dan tenggelamnya matahari. Nah, contoh di sini. Di sini kalau terbit fajar berarti kita lihat dari ufuk timur. Dari ufuk timur mungkin pas sudah jam-jam subuh gitu. Bila mana di ufuk timur di atas gunung itu yang gelap gulita,
awannya, tiba-tiba ada garis putih. Atau puncak-puncak gunungnya sudah mulai kelihatan cahayanya. Tentunya bukan cahaya lampu ya, cahaya mataharinya. Maka itu pertanda fajar sudah menyingsing. Nah, ini silahkan berhenti dari makan dan minum, dan disitulah waktu untuk azan subuh. Tetapi kalau masih gelap, ya silahkan. Itu berarti kita masih boleh makan dan minum. Subhanallah, teknologi zaman sekarang itu sudah canggih, ada penentuan waktu. Bahkan masing-masing daerah itu ada penentuan waktunya, kapan azan subuhnya, kapan azan maghribnya. Tapi Ana dapatkan di beberapa masjid sekitar rumah Ana, belum masuk waktunya sudah ba'azan. Akhirnya banyak masyarakat yang mungkin harusnya masih bisa sahur, tidak bisa sahur. Kasihan. Jadi mohon ilmu ini kita pahami. Jadi saat kita dengar azan, ternyata di jam digital masih belum waktunya, kita lihat juga di atas gunung belum ada kelihatan garis putih, berarti masih boleh makan dan minum walaupun sudah azan. Kapan berhenti? Saat kita lihat garis putih atau memang jam digital. Insya Allah jam digital ini, insya Allah ya, selama internet kita aman ya, insya Allah on time dia. Begitu juga maghribnya. Bila mana matahari belum terbenam, maka kita jangan berbuka puasa dulu. Walaupun sudah azan, khawatirnya azannya tak salah. Lagi lapar, akhirnya buru-buru azan. Ini khawatir nih. Baik. Jadi afdolnya makan sahur adalah saat kita mau mendekati azan subuh. Saat kalau belum masak gimana? Ya udah, silakan kita bangun agak pagi untuk masak. Tapi kalau sudah makanan ready, sudah siap, ya ndak usah buru-buru kita makan. Silakan kita mungkin azan subuhnya di sini sekarang jam 5 kurang 10. Jam 5 kurang 10. Mungkin kita setengah 5 sudah boleh lah kita makan. Mungkin 10 menit kita sudah boleh stop. Biar tidak kena waktu azan. Baik. Berikutnya, di antara salah kaprah juga ketika mendengar kalimat imsak, kita langsung tidak boleh makan sahur lagi. Melarang orang yang makan sahur. Ingat, ikhwal kiram rahimani rahimakumullah jami'ah. Mungkin sempat sekarang lagi ribut ya, di mana keributan, wah ini ada ustadz yang tiba-tiba muncul ngomong bahwasanya imsak tidak ada dalam Islam dan sebagainya. Sebenarnya ustadz ini yang dia jelaskan adalah pengwajiban. Ketika kita mewajibkan kalau sudah imsak wajib berhenti, dan ini terjadi ikhwan, dan ini terjadi. Ana dapatkan dulu, Ana sempat ditegur juga waktu Ana masih belum belajar di pesantren, sama keluarga sempat ditegur. Sudah imsak, teh boleh makan minum. Ya Allah, padahal lagi tak telan ini ya Allah, mau tatigo kita. Teh boleh minum gara-gara sudah kalimat imsak. Padahal ikhwan kiram, para ulama ketika berpendapat ada untuk mengabarkan kalimat imsak, ini maksudnya untuk mengingatkan masyarakat bentar lagi mau azan subuh. Jadi hati-hatilah. Bukan kalau maksudnya imsak tidak boleh sama sekali makan dan minum. Tidak. Kita masih boleh makan dan minum. Walaupun sudah dengar kalimat imsak. Ini cuma sebagai alarm saja. Antum tahu kan alarm jam? Sudah disetting. Wah, ini saya harus bangun jam segini. Bunyi lagi, tambah 5 menit. Akhirnya tidur lagi. Kita semua faham tidak ada yang mewajibkan kalau alarm harus wajib bangun dan sebagainya. Akan tetapi begitupun kita kalimat imsak ini bukan pengwajiban kita stop dari makan dan minum, akan tetapi sebagai pengingat. Makanya bagi yang sahur walaupun dia mendengar kalimat imsak dan dia ternyata belum sahur, silakan dia lanjut makan, tetapi hendaknya jangan lambat dia makan. Karena dia sudah dengar kalimat imsak, artinya bentar lagi mau azan subuh. Jangan dengar kalimat imsak masih dia bertambah 1 bakul 2 bakul.
Nah, ini cari masalah ini. Sudah tahu bentar lagi azan subuh, dia masih tambah banyak-banyak. Tidak ya, secukupnya saja. Kemudian di antara salah kaprah adalah orang ketika berpuasa tidak boleh, orang yang tidak puasa boleh makan minum sepuasnya. Orang yang tidak berpuasa boleh makan minum sepuasnya. Ikhwan kiram rahimani rahimakumullah jami'an. Ketika Islam membolehkan orang-orang yang uzur, tidak boleh, tidak bisa dia berpuasa, dia mendapatkan uzur, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berpuasa, maka keringanan ini hendaknya dia jaga untuk dirinya, jangan dia pamer ke orang. Ini kejadian ikhwan. Gara-gara dia termasuk yang uzur. Apakah dia uzur karena wanita datang bulan atau karena dia sakit? Dia patende orang. Dia buat panas orang. Dia ambil pisang goreng. Lezat. Dia minum depan orang. Seger. Ya ikhwan, tak boleh ikhwan. Tak boleh seperti itu. Ikhwan al-kiram rahimani rahimakumullah jami'ah. Bagi orang yang tidak berpuasa, tetap wajib baginya untuk menjaga kemuliaan Ramadan. Jadi hendaknya kalaupun dia makan, ya jangan terang-terangan. Silakan dia makan sembunyi-sembunyi saja. Apalagi ini dalam kondisi dia di rumah, bukan orang yang safar. Orang safar lain cerita. Orang safar memang dia dapat keringanan, kita pun memaklumi orang safar tidak mungkin kita marah. Oh, dia safar, ada keringanan. Tetapi kalau orang dia tidak safar, nah dia sakit, orang kan belum tentu tahu dirinya sakit. Tiba-tiba dia beli mungkin makanan, minuman, di tengah jalan terang-terangan dia minum. Maka tolong hati-hati, kita tetap menjaga kehormatan syariat puasa. Bahkan orang yang mungkin dia ketika tiba dari safarnya, tiba di suatu tempat, maka hendaknya dia ya jangan terang-terangan juga terlihat makannya, karena dia safarnya sudah selesai, dia sudah tiba di lokasi. Kalaupun dia, tapi saya sudah batal tadi Ustaz, ya sudah, ente mau makan silakan di rumah, silakan di kamar, jangan kelihatan di sekitar negeri tersebut karena bisa membuat keributan. Jadi silahkan ya, bagi yang tidak berpuasa jangan terang-terangan makan. Ya, insya Allah kita sudah tahulah pengalaman seperti itu ya. Barusan. Silahkan diingatkan itu. Wah, ini saya puasa ini ya. Bilang, jangan sampai saya lupa tidak puasa. Taib. Kemudian, ikhwal kiram rahimani rahimakumullah jami'a, di antara salah kaprah juga ketika menganggap momen puasa adalah momen dipuas-puaskannya untuk makan dan minum kalau berbuka. Ikhwal kiram rahimani rahimakumullah jami'a, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila berbuka puasa, beliau berbuka dengan kurma basah. Bila tidak ada kurma basah, dengan kurma kering. Bila tidak ada kurma kering, dengan susu. Bila tidak ada susu, dengan air putih. Itulah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa. Kalau kurma basah ini mungkin di Palu susah ya. Kurma basah ini memang harus di freezer. Biasanya kalau sudah nyampe Palu, kalau tidak lewat freezer ini bisa busuk. Dia tuh warnanya agak kekuning-kuningan. Bagi mungkin ada di sini kawan-kawan yang mungkin sudah berangkat haji dan umroh, Anda doakan semoga kawan-kawan di sini diberikan keberkahan bisa berangkat haji dan umroh bersama keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi di sana kita bisa temukan kurma yang basah, dia warna kuning dia. Warna orange, kuning. Sedangkan kalau kurma kering, ya kita banyak di Palu, warnanya hitam. Nah, itu warna apa? Kurma kering. Nah, ikhwanul kiram, itulah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka. Minum atau kurma selesai. Beda kita zaman sekarang, ikhwan.
Kita di Palu di sini, masya Allah, kalau berbuka Bronco, panada, jalang kote, pisang ijo, tetu, terus apalagi nih, palumara, kaledo, ikan bakar, ayam bakar, gulai dan sebagainya. Belum lagi minumannya banyak semua. Masya Allah, tabarakallah. Dan yang dimakan cuma 1-2, sisanya tabuang. Hati-hati, mubazir di bulan Ramadan termasuk al-amal bizur, perbuatan buruk. Dan itu dapat mengurangi pahala kita. Kita tahu firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang-orang mubazir adalah saudara-saudara syaitan. Maka hendaknya di bulan Ramadan kalau kita memang berbuka, ya jangan kalap. Ini kita kalau berbuka puasa kayak orang balas dendam. Semuanya pengen dimakan, semuanya pengen disantap. Pas giliran dihidangkan, kenyang. Nah, akhirnya apa? Tabuang. Mubazir. Dan mubazir dosa. Jadi silakan diingatkan kepada keluarganya, kalau menyediakan makanan seadanya saja, tidak perlu mubazir. Secukupnya saja. Yang penting bisa kita makan, selebihnya tahan. Jangan kita boros. Begitu juga salah kaprah berikutnya, tidak makan sahur, melewatkan makan sahur. Ini rugi, ikhwan. Memang makan sahur hukumnya adalah sunnah, akan tetapi bila mana kita meninggalkannya, kita tidak mendapatkan keberkahan sahur. Jadi hendaknya sebisa mungkin kita bangun sebelum azan subuh, sahur walaupun cuma segelas air, untuk mengejar keberkahan sahur. Rasulullah SAW menjelaskan sesungguhnya di waktu sahur ada barokah. Jadi jangan disia-siakan. Jangan mentang-mentang kita kerjanya shift malam, akhirnya kita lewatin sahur gara-gara sudah ngantuk. Jangan ya. Jadi hendaknya kita makan sahur. Begitu juga tidak sedikit kita zaman sekarang sahurnya itu habis isya. Jadi habis sholat isya dia cari makan jam 10 menit 11 malam. Yuk cari sahur yuk. Ya akhi, sahur itu makan tengah malam. Kalau jam 10, jam 2, 11 malam itu belum tengah malam. Jadi tolong dijaga sahurnya. Begitu juga di antara salah kaprah bahwasanya pekerja berat boleh meninggalkan puasa. Nah, ini termasuk salah kaprah. Ikhwani kiram rahimani rahimakum li jami'a. Ingat, orang yang dia boleh meninggalkan puasa adalah orang yang bila mana berpuasa ternyata membuat dirinya itu mungkin pingsan, membuat dirinya itu lemah sekali, akhirnya gara-gara puasa dia tidak bisa sholat 5 waktu. Maka orang-orang seperti ini termasuk orang-orang yang uzur. Jadi tidak semua pekerja berat boleh berbuka puasa. Ada orang pekerja berat memang bodinya masih kuat, masih sehat, masih kuat dia untuk berpuasa. Maka orang-orang seperti ini ya hendaknya tetap berpuasa. Tetapi kalau dia memang qadarullah, dia bekerja berat dan mengakibatkannya dirinya ya tidak bisa lagi sholat 5 waktu. Nah, kita ketahui sholat 5 waktu itu wajib sekali. Maka hendaknya ya dia berbuka untuk dia tetap bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Dan ingat, dia melakukannya karena memang bodinya tidak kuat, bukan malas. Dia kerja berat, capek, tak tidur. Saya tidak bisa sholat 5 waktu nih, gagal puasa nih. Bukan gagal puasa, gagal komi malas nih. Jadi tolong, pekerja berat belum tentu dia dengan seenaknya bisa langsung berbuka. Bila memang dia tidak mampu lagi, kalau tetap berpuasa tubuhnya binasa, dia akan sakit parah dan sebagainya, silakan jangan ragu untuk berbuka. Tetapi kalau dia masih kuat, maka tetaplah dia berpuasa. Nah, ikhwani kiram rahimani rahimakum li jami'a. Hendaknya ketika kita di bulan Ramadan, intensitas kepadatan bekerja kita itu dikurangi. Silakan mungkin selepas berbuka kita padat lagi untuk bekerja, tetapi saat kita berpuasa hendaknya kita jaga-jaga tenaga.
agar puasa kita sempurna. Jangan sampai kita ini sibuk bekerja menyebabkan tidak ada tenaga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapatkan zaman sekarang orang bekerja, akhirnya karena dia berpuasa juga dia capek, istirahat, dia lalai, tidak sholat subuh, zuhur, asar. Dan itu banyak terjadi. Nanti sholatnya maghrib karena sudah mau berbuka, atau isya karena sholat tarawih. Sedangkan yang lainnya dia lewatkan sholatnya. Waliyadzubillah, ini dosa besar. Ikhwal kiram rahimani rahimakumullah jami'ah, hati-hati jangan kita melalaikan sholat 5 waktu. Para ulama menjelaskan, ingat orang-orang yang lalai dari sholat 5 waktu, menganggap remeh sholat 5 waktu, menentang sholat 5 waktu, mereka dihukumi telah keluar Islam secara otomatis. Orang-orang yang lalai dari sholat 5 waktu, meremehkan sholat 5 waktu, membangkang tidak mau sholat 5 waktu, maka mereka dianggap telah keluar Islam secara otomatis. Rasulullah SAW dalam sabdanya menjelaskan pembeda antara kami dengan orang-orang kafir adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, sesungguhnya dia telah keluar dari Islam, dia telah kufur. Jadi tolong jaga sholat 5 waktu. Bila mana kita lelah tidak mampu berdiri, silakan kita duduk. Tidak mampu duduk, silakan kita berbaring. Allahu Akbar. Nikmat Islam ini mudah. Bahkan saat kita berbaring tidak kuat dengan isyarat. Dengan isyarat kita tidak mampu, kita sholatin. Kurang baik apalagi Islam. Dia tidak mampu sholat, kita sholatkan. Iya, sudah Allah yarham sudah berarti ya. Kurang baik apa lagi in Islam. Jadi hendaknya secapek selelah apapun kita, jangan sekali-kali meninggalkan sholat 5 waktu. Dan begitu juga ingatkan keluarga. Ingat fatwa ulama, seorang suami yang memiliki istri tidak sholat 5 waktu, maka pernikahannya batal secara otomatis. Begitu juga seorang istri yang memiliki suami tidak mau sholat 5 waktu, pernikahannya batal otomatis. Maka pasangannya berhak untuk meminta lepas, meminta cerai, berhak. Karena apa? Pasangannya tidak lagi sholat 5 waktu. Maka tolong jangan pernah meremehkan sholat 5 waktu. Kemudian di antara salah kaprah, gara-gara menyebarnya sebuah hadis dhaif, sebuah hadis palsu, lemah, yang isi hadis itu tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Akhirnya ikhwal kiram rahimani rahimakumullah jami'ah, banyak yang langsung mengambil fatwa tidurnya orang berpuasa ibadah, maka perbanyaklah tidur. Akhirnya ada yang dia setting alarmnya habis sahur, dia setting bangunnya nanti pas mau dekat azan maghrib. Lewatlah dia subuh, zuhur, asarnya. Tinggal nanti maghribnya. Kemudian dia menyangka lagi, kan saya juga tarawih. Tarawih itu Allah mengampuni dosa. Orang tarawih yang diampuni dosanya, orang tarawih yang dia juga sholat 5 waktu. Kalau dia sholat tarawih tidak sholat 5 waktu, sama aja dengan bohong. Jadi ikhwan kiram rahimani rahimakumullah jami'ah, kita berpuasa Ramadan, beribadah di bulan Ramadan, jangan lupa akan sholat 5 waktu. Maka ketahuilah hadis tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah adalah hadis palsu. Jadi mohon ini jangan kita amalkan lagi. Bila mana kita tidur beristirahat karena untuk jaga kekuatan tubuh kita, biar kita nanti bisa sholat, bisa ibadah, silahkan. Akan tetapi pada porsinya, dengan aturan kita tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita akhirnya di bulan Ramadan lebih banyak tidur. Harusnya kita di bulan Ramadan lebih banyak ibadah, bukan lebih banyak tidur. Taib, begitu juga di antara salah kaprah di bulan Ramadan, kita dilarang keramas siang hari karena khawatir air masuk ke pori-pori dan batal puasa.
Ikhwatul kiram rahimani rahimakumullah jami'a. Pertemuan yang lalu saya sudah sempat jelaskan di antara perkara yang boleh dilakukan di bulan Ramadan adalah kita boleh mandi, kita mencuci kepala kita, duduk di bawah AC, duduk di dekat kipas angin ataupun mendinginkan tubuh kita dengan udara dingin, silakan. Bahkan masuk kulkas pun halal. Tidak masalah kita di bulan Ramadan. Bahkan di bulan Ramadan kita buka itu freezer, kita kita uap-uap, kita mau telan itu udara dingin, halal, tidak masalah. Tidak batal puasa. Karena udara dingin bukan minuman. Oke? Jadi bila mana? Ustaz, alhamdulillah Ustaz, terima kasih Ustaz. Boleh sekarang. Boleh, silakan. Jadi tidak mengapa. Jadi yang dilarang itu kita masuk ke dalam tubuh kita ini air dan makanan. Nah, sedangkan kalau cuma udara saja itu tidak membatalkan puasa. Makanya silakan kalau kita merasa panas, apalagi di Kota Palu ini Masya Allah sampai 37 ya, sampai 40 derajat, Masya Allah panas sekali. Walaupun itu sebenarnya belum panas, akhi. Subhanallah, ana sangka itu Kota Palu paling panas di Indonesia. Ternyata pas ana pergi ke Saudi, ke Madinah, waktu ana masa belajar, ya Allah, ana dapatin panas itu lebih dari 50 derajat. 50 derajat panas itu ana bawa mobil, bensin mobil mendidih. Antum bayangkan isi bensin, buka itu penutupnya, dengar suara glubuk glubuk glubuk. Sepanas apanya itu udara saat itu. Bahkan kalau antum buka di YouTube, antum dapatkan di sana kalau mau masak telur goreng tidak perlu minyak. Cari aja batu yang panas, pecahin itu telur, sudah masak itu telur, tidak perlu minyak goreng. Saking panasnya. Maka ketahuilah Rasulullah SAW ketika berpuasa pertama kali, Ramadan pertama kali, beliau lagi dalam kondisi musim panas dan berperang, perang Badar. Maka kita yang panasnya cuma 37, habis itu kita masih di dalam ruangan kerjanya, masih ada angin-angin, AC-AC, terus kita alasan tidak kuat puasa, ya Allah ya Rabbi. Ya ikhwan, lebih panas siksa api neraka ikhwan daripada panasnya dunia. Taib. Jadi silahkan, tidak mengapa kita mendinginkan tubuh. Panas-panas langsung nyari kolam cebur. Ini dekat laut, silahkan nyemplung di laut. Halal ya. Tidak mengapa. Yang jelas jangan minum airnya. Kemudian salah kaprah berikutnya, ketika dia lagi puasa, jangkau pancing-pancing saya ini. Saya lagi puasa ini. Tidak boleh marah ini. Saya lagi puasa nih. Jadi pas dia tunggu, langsung Allahu Akbar, ngana ini. Kenapa marah? So buka ini, so halal saya marah. Bukan begitu ceritanya saudaraku. Jadi bukan berarti saat kita berpuasa, kita tidak boleh bermaksiat, giliran sudah berbuka, halal bermaksiat. Bukan begitu. Kita tetap menahan diri dari perbuatan dosa maupun puasa maupun tidak puasa. Ingat, hakikat berpuasa itu ada dua bentuk. Kita menahan diri, yang pertama menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan suami istri. Bila mana kita lakukan, selesailah kewajiban puasa kita dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk mendapatkan derajat ketakwaan, ikhwanul kiram, maka ada menahan diri yang kedua, yaitu menahan diri dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari perkara-perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya tahan diri kita, puasakan mata kita, puasakan telinga kita, puasakan lidah kita, puasakan anggota tubuh kita dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai giliran puasa, Masya Allah, so bagus-bagus dia puasa, saya saat alhamdulillah, selama berpuasa saya bisa tidak merokok, Ustaz. Karena saya tahu katanya merokok itu membatalkan puasa. Tapi giliran sudah Allahu Akbar, dia cari kopi sama buka puasa dengan merokok. Ya ikhwan, sempat ada pertanyaan, Ustaz,
Boleh nggak buka puasa dengan merokok? Ikhwan, merokok itu dosa, ikhwan. Merusak tubuh kita. Jadi bila mana kita ini di bulan Ramadan berusaha untuk menjauhkan diri kita dari rokok, minta kepada Allah, ya Allah semoga saya diberikan kesembuhan, bisa sembuh dari rokok. Minta, siapa tahu Allah kabulkan doa kita, akhirnya kita bisa sembuh dari penyakit ngisap rokok. Semua dokter manapun bilang rokok itu membahayakan tubuh. Makanya ketika membahayakan tubuh, para ulama sepakat hukumnya adalah haram. Ustaz, ada ulama yang berfatwa hukumnya makruh. Itu adalah fatwa lama. Ketika saat itu belum ditahu tentang kerusakannya rokok. Dianggap makruh karena cuma membawa bau tidak sedap saja. Sedangkan bau tidak sedap kita dilarang untuk dekat-dekat sholat. Hendaknya kita gosok gigi dulu baru sholat, biar jangan sampai ada bau tak sedap. Tapi sekarang para dokter sudah sepakat bahwasanya rokok merusak tubuh. Jadi hendaknya dihindari. Jadi jangan sampai gara-gara mentang-mentang sudah azan kita menganggap sudah sah untuk berbuat dosa. Tidak ya. Tetap kita menahan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Mau kita berpuasa maupun kita lepas puasa. Ikhwani kiram rahimani rahimakumullah jami'ah. Begitu pula di antara perkara-perkara yang dimana orang menganggap ini sah-sah saja, tapi ternyata ini merupakan kemungkaran yang terjadi, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Di antaranya ikhwani kiram rahimani rahimakumullah jami'ah, di antara kemungkaran-kemungkaran terjadi, dan ini kebanyakan terjadi di kalangan para wanita. Jadi hendaknya bagi kita yang punya keluarga wanita, ingatkan keluarga kita, yaitu bersolek ketika menghadiri sholat tarawih di masjid. Ini kejadian ya. Giliran kalau sudah tarawih, Masya Allah, dia cantik-cantik diri. Dia beli make up dan sebagainya, biar tampil kayak ratu, kayak seorang artis dan sebagainya. Nah, giliran depan suaminya kapuraca. Tidak ada cantik-cantiknya. Tidak boleh begitu. Kebalikan ikhwan. Justru hendaknya seorang wanita tampil cantik, tampil anggun, paling utama itu di depan suami. Ingat, wanita yang dia mempercantik dirinya untuk dinikmati kecantikannya oleh orang-orang yang tidak berhak, maka wanita tersebut Rasulullah SAW beri ancaman tidak akan mencium bau surga. Jadi hati-hati. Ustaz, berarti kita harus keluar tampil jelek? Tidak. Silakan kita tampil bersih, bagus, tetapi jangan berlebihan dalam bersolek. Insya Allah tahulah maksud berlebihan di sini. Terkadang di rumah Masya Allah tampil seadanya saja, muka kremos apa semua dan sebagainya. Giliran kalau keluar, make upnya bayar salon mahal-mahal. Untuk apa? Cantiknya dinikmati orang yang tidak berhak. Hati-hati, wanita seperti ini Rasulullah telah beri ancaman tidak akan mencium bau surga. Jadi hendaknya para wanita mempercantik diri di hadapan suami, itu wajib. Taib. Berikutnya di antara kemungkaran ikhwanul kiram, di mana ketika di bulan Ramadan yang harusnya kita perbanyak baca Al-Quran, malah yang dilakukan di bulan Ramadan perbanyak gosip, gibah, ataupun obrolan yang tidak bermanfaat. Banyak ini kejadian. Giliran baca Al-Quran, Masya Allah, baru saja Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alif Lam Mim. Aduh, capek ini ya Allah. Kapan selesai ini baca Al-Quran? Giliran bagosip 5 jam berdiri, kuat. Giliran bagosip menceritakan janda sebelah, itu kopi 10 gelas habis. Ikhwani kiram rahimani rahimakumullah jami'ah, di bulan Ramadan tolong jagalah diri, jangan banyak berkata-kata yang buruk. Kemudian di antara pelanggaran juga kemungkaran di bulan Ramadan adalah ketika mau dekat menjelang hari raya, sibuk dengan pakaian baru, mencari kue baru, makanan lebaran dan sebagainya.
Ikhwal kiram, Rasulullah SAW di 10 hari terakhir bulan Ramadan syadda ma'zarahu, mengencangkan sarungnya. Wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Inilah Rasulullah SAW di 10 hari terakhir bulan Ramadan, sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ana sempat kaget ya, kayaknya ini benar-benar kultur yang budaya yang berbeda banget. Selama bertahun-tahun ana di Indonesia, hari raya itu 10 hari terakhir, ajang kita benar-benar hunting pakaian baru, cek kira-kira kue mana yang belum ada di rumah, koleksi kue apa yang belum, spread Fanta apa semua dikumpulin dan sebagainya, sibuk. Nah, giliran hari raya, Masya Allah rame, kelihatan mewah-mewahnya. Bahkan hari raya itu kayaknya ajang baku patende nih, baju baru nih, baju baru nih, bermerek nih. Oh iya, emas nih gelang-gelang. Iya, tolong ambilkan itu piring, emasnya di sini. Ikhwan karam rahimani rahimakumullah jami'ah, 10 hari terakhir, makanya itu sungguh sangat menjadikan. Pas sampai ana di kota Madinah, ana dapatkan hari ana pertama kali itikaf di Masjid Nabawi. Masya Allah, masyarakatnya full, mereka pada ke Masjid Nabawi itikaf. Yang tidak itikaf ya sudah, mungkin dekat rumahnya atau di rumahnya saja. Pas hari rayanya pada istirahat semua. Karena apa? Capek mereka dari ibadah kepada Allah. Hari pertama hari raya sepi, ikhwan. Beda sama kita, hari pertama itu yang paling ramai. Kendati kalau tidak ada baju baru tidak mau sholat Id, karena baju barunya belum ada. Di sana tiada seperti itu, ikhwan. Makanya ikhwan kiram, sangat disedihkan. Akhirnya 10 hari terakhir bulan Ramadan, awal Ramadan, Masya Allah, sholat tarawih tak hambur-hambur orang sampai di luar. Pertengahan mulai, klasemen sementara itu mulai tersisihkan. Nah, tinggal beberapa soft. Giliran sudah sholat 10 hari terakhir Ramadan, pindah itu jamaah. Pindah ke mall, Pasar Masomba, Impres, Palu Plaza. Sudah pindah ke sana semua, belanja. Ini sangat disayangkan, ikhwan. Begitu juga ibu-ibu sibuk, kue apa yang belum dibeli ini? Bapak, ini kuenya belum dibeli ini, pakaian baru ini gimana? Ya Allah ya Rabbi. Ikhwal kiram rahimani rahimakumullah jami'ah. Hendaknya kita sudah apa yang ada kita jalani. Terkadang gara-gara tuntutan, wanita menuntut, wah ini harus ada, ini harus ini. Akhirnya sang suami pun lalai 10 hari terakhir yang harusnya dia beribadah, malah sibuk cari doi, cari uang, gara-gara tuntutan. Dan juga heran dituntutnya, ini kita belum ada baju baru, kita belum ada ini, saya tidak punya baju. Dibuka lemarinya tuh ratusan bajunya di lemari, bilang tidak punya baju. La haula wala quwata illa billah. Ikhwal kiram rahimani rahimakumullah jami'ah, ingat ketika kita 10 hari terakhir hendaknya kita sibuk ibadah, bukan sibuk belanja. Hati-hati, 10 hari terakhir itu setan diskon itu banyak menyebar. Jadi jagalah diri kita. Kemudian di antara perkara yang sangat disedihkan, akhirnya gara-gara sibuk belanja, ya tadi capek lelah, batal puasa. Ini yang terjadi nih. Akhirnya karena diskonnya siang hari, belanja siang-siang dari pagi, capek dia, sudah diam-diam itu lihat ada orang nggak? Oh kayaknya sih saya bentar lagi datang bulan ini, boleh saya buka puasa ini. Padahal dia belum haid. Begitu gara-gara capek, akhirnya yang cowok pun buka puasa. Jadi tolong jaga diri kita. Kemudian membaca Al-Quran hanya di awal Ramadan. Giliran akhir Ramadan dia sibuk selainnya. Maka tolong hendaknya kita baca Al-Quran dari awal sampai akhir Ramadan. Begitu juga di antara kemungkaran yang terjadi selama bulan Ramadan, untuk mengisi waktu kosongnya sibuk bermain gadget. Banyak ini kejadian nih.
Mau dia main game kah, atau dia mau main apa kayak jenis-jenis game, Mobile Legend, FF dan sebagainya. Bahkan yang lebih parah kalau dia ternyata Ramadan main slot. Dosa besar ini ya, dosa besar ini akhi. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Judi itu. Nah, jadi tolong ya, jaga diri kita sebaik mungkin selama Ramadan. Hendaknya kita baca Al-Quran, banyak beribadah, banyak menolong orang, bukan banyak main HP. Baik, ikhwani kiram rahimani rahimakumullah jami'ah. Ana cukupkan sampai di sini. Sisa waktu tafadhal ana buka untuk tanya jawab. Dan hendaknya masing-masing dari kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Setiap dari kita adalah pemimpin dan kita akan diminta tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, ilmu Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Jadi jangan pernah merasa ada aib kita yang Allah tidak tahu. Tidak. Allah Maha tahu. Maka tolong sebagai pemimpin jaga diri kita dan jaga keluarga kita. Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Di bulan Ramadan ini jangan hanya kita pentingkan diri sendiri, kita juga jaga keluarga kita, ajak istri kita, ajak anak-anak kita. Itulah bentuk didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ikhwani kiram rahimani rahimakumullah jami'ah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua, menerima amalan ibadah kita semua, menjadikan kita hamba-hambanya yang dibebaskan dari siksa api neraka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita dalam ibadah kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan ibadah Ramadan hingga selesai bulan Ramadan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna fi siyamina wa fi qiyamina wa fi sa'iri a'malina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fi rizqi wa ziyadatan في العلم وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سقرة الموت والنجاة من النار وعفو عند الحساب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليه. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Teman-teman, ada yang mau Fadal, yang mau ditanyakan? Ustaz, Naam. hukum menelan ludah sendiri, Ustaz. Taib, barakallahu fiik. Tidak masalah, tidak masalah. Iyo, daripada tak salah. Taib. Ikhwani kiram rahimani rahimakumullah jami'ah. Hukum menelan ludah sendiri. Jadi pertemuan lalu sempat saya juga singgung karena ini adalah permasalahan yang banyak menyebar di masyarakat kita. Menelan ludah itu batal puasa karena tidak boleh memasukkan sesuatu ke dalam tenggorokan kita. Akhirnya apa? Ludah pun harus dilepeh, dibuang. Hama, gara-gara itu kering ini tenggorokan ini. Menderita sekali kita selama puasa, kering sekali, kering kerontang ini. Akhirnya gara-gara kering kerontang, sering sekali pas melihat air galon pura-pura lupa. Badekat-badekat tahu-tahu tak minum. Saya lupa atau pura-pura lupa saya. Baik. Menelan ludah sendiri hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Jadi kita menelan ludah sendiri, kita hukumnya boleh. Bahkan kita kumpulkan ludah kita di mulut kita sampai mungkin 50 mili atau 100 mili, kita telan kembali, boleh. Tidak batal puasa.
Adapun yang batal puasa, bila mana ludah tersebut kita tampung di gelas. Oke? Kita tampung di gelas. Nah, ini kenapa? Ini bukan, emang ada Ustaz. Kalau dibahas ulama berarti ada pelakunya. Karena menyangka bahwasanya nelan ludah sendiri boleh, dia tampung di gelas. Sudah mau full, dia minum kembali. Dia bilang apa? Karena itu ludah sendiri. Maka ludah sendiri yang boleh diminum itu adalah yang di dalam mulut kita. Sedangkan kalau sudah keluar dari mulut kita, kita minum kembali, batal puasa kita. Begitu juga yang boleh ditelan adalah ludah sendiri. Ludah orang lain tidak boleh ditelan, batal puasa. Lu Ustadz, emang ada yang minum ludah orang lain? Ini antum ketawa karena antum tidak tahu apa pura-pura tidak tahu ini. Anak yakin yang sudah punya istri tahu ini maksudnya ini. Kalau yang jomblo mungkin dia tidak tahu atau pura-pura tidak tahu, Allahu a'lam ya. Tapi yang sudah beristri tahu ini. Jadi hati-hati, ingat, berciuma dengan istri memang tidak batal puasa, tetapi sampai tertukar air liur, tertukar ludah sampai ditelan, batal puasa. Jadi menelan ludah sendiri itu tidak batal puasa. Adapun Ustadz dahak gimana Ustadz? Dahak. Nah, dahak bila mana masih sampai tenggorokan ketelan kembali itu tidak batal puasa. Atau ingus kita mau keluarkan tahu-tahu langsung bypass dia, langsung masuk ke tenggorokan. Langsung masuk tenggorokan, maka itu tidak batal puasa. Tetapi kalau ingus sama dahak sudah nyampe di di lidah, di mulut, maka wajib dibuang. Tidak boleh kita telan kembali. Jangan nanti eman ini. Ustaz bilang ludah boleh ditelan. Ingat, ludah, bukan dahak, bukan ingus. Jadi hendaknya dikeluarkan. Adapun bila mana kita tergigit bagian dalam mulut kita hingga keluar darah, ingat, darah tidak bisa kita minum, batal puasa kita. Jadi darah hendaknya kita cuci mulut kita mungkin 2-3 kali, insya Allah sudah cukup bersih. Nah, sisanya apa yang tersisa insya Allah aman. Jadi ludah boleh diminum, minum darah batal puasa. Kemudian dahak ingus yang sudah nyampe ke mulut kemudian ditelan kembali, batal puasa. Allahu a'lam. Baik, ada lagi? Nah. Yang masalah kerja berat, kan ini ada bekerja puasa di lapangan, matahari, terus tidak tahan Ustaz, ditahan sama saya Ustaz, memfasilitasi air. Bagaimana hukumnya itu Ustaz? Oh, taib. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Berarti bukan antum ya? Siap. Memfasilitasi ya. Apakah saya dapat desanya atau bagaimana? Taib. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairal jazaa. Ikhwani kiram rahimani wa rahimakum li jami'a. Jadi dalam hal ini, Anda tadi sudah kabarkan, tidak semua pekerja berat kondisinya itu serta-merta kita samaratakan dia boleh berbuka puasa, tidak. Bila mana dia kuat, silakan dia tetap berpuasa. Tetapi kalau dia tidak kuat sama sekali, memang kalau dia tidak minum, dia mungkin akan pingsan. Dan kalau pingsan mungkin masuk rumah sakit, pengobatannya parah, mungkin ada sarafnya yang putus dan sebagainya. Maka orang yang sudah tahu kondisinya seperti itu dan dia sudah divonis sama dokter, mungkin dokter bilang, ente tidak bisa kerja berat nih. Kalau kerja berat di bawah terik matahari nanti bisa pingsan dan sebagainya. Maka orang yang sudah dapat vonis seperti ini, dapat keringanan tidak berpuasa, ya sah-sah saja dia untuk berbuka puasa. Namun tetap wajib mengqadanya. Adapun kawannya, maka kawannya lihat. Oke, kenapa Anda bilang lihat-lihat dulu? Karena zaman sekarang banyak orang itu meremehkan syariat Islam. Tidak sedikit orang-orang karena mendengar orang berpuasa boleh untuk berbuka puasa, akhirnya apa? Dia cari dokter-dokter. Dokternya bilang, Bapak masih bisa puasa, tapi dokter tulis di resep nanti boleh tidak puasa dokter ya. Jadi saya minta resepnya, resep tidak puasa dokter. Jadi hati-hati ikhwan. Sekarang ini banyak orang-orang yang mereka berusaha cari-cari cara untuk menghalalkan pelanggaran syariat. Padahal Allah Maha tahu.
Jadi kalau kita lihat kawan kita ini tipikal ini memang main-main nih kawan kita nih. Dia sebenarnya kuat, sehat walafiat, tidak ada penyakit. Memang dia cuma pengen batal puasa atau bagaimana, ya jangan dibantu. Tapi kalau kita lihat kawan kita memang ini orangnya darurat nih. Mukanya sudah berubah, mungkin sudah biru semua, sudah merah semua, apa semua. Sudah silakan bantu, tidak jadi masalah. Bahkan Anda dapat pahala. Jadi kita yang mau menolong bisa ngelihat situasi. Saat dadakan saat kondisinya dia sudah mau semaput, nafas sudah, ya sudah. Tawakal Allah, silakan dibantu. Allah Maha tahu. Allahu a'lam. Fadal, ada lagi pertanyaan? Silahkan. Naam. Naam. Kalau kita semua kan punya anak, nantinya sudah balik. Apa hukumnya apabila kita memaksakan anak kita untuk full puasanya? Kan itu niat baik kita untuk agar supaya melatih anak-anak kita yang sudah balik untuk berpuasa. Akan tetapi karena adanya paksaan tadi dari orang tua, anaknya juga takut untuk berbuka karena tidak mau untuk mengatakan bahwasannya sudah tidak mampu lagi. Karena desakan dari orang tua, akhirnya sampai tiba berbuka puasa, si anak ini sakit karena memaksakan tadi untuk puasa. Apa hukumnya bagi orang tua yang memaksakan? Baik, barakallahu fiik, jazakumullah khairul jazaa. Pertanyaan yang menarik. Ini saya bahas dari beberapa sisi dulu ya. Berkenaan tentang mendidik anak kita perihal puasa Ramadan. Nah, yang pertama yang saya bahas ketika anak kita umurnya di bawah 7 tahun. Oke? Selama anak kita umurnya di bawah 7 tahun, maka mereka belum wajib berpuasa. Oke? Mereka belum wajib berpuasa dan jangan kita coba-coba mewajibkan mereka berpuasa. Kita latih silakan, mewajibkan jangan. Bila mana umurnya belum 7 tahun. Baik. Ustaz, sekarang sudah masuk 7 tahun, Ustaz. Apakah sudah wajib? Belum. Akan tetapi kita sudah harus melatih mereka. Jadi anak ketika umurnya 7 tahun, baik, anak ketika umurnya sudah 7 tahun, maka dalam hal ini kita harus melatih mereka berpuasa. Dan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu anak-anak, subhanallah, para sahabat menceritakan dahulu kami melatih anak-anak kami berpuasa dengan cara kami nyiapkan mereka mainan. Disiapkan boneka, mainan. Jadi ketika anak tersebut rewel, pengen minta berbuka, maka dikasih mainan tersebut biar dia reda rewelnya sampai dia lupa dari makan dan minum. Ini umurnya sudah 7 tahun. Nah, untuk zaman sekarang, Ustaz, zaman dahulu boneka, mainan. Kalau zaman sekarang gadget, Ustaz. Ingat, gadget pedang bermata dua. Kalau kita pergunakan baik-baik, boleh, silakan. Nah, maka silakan kita mau anak kita kasih gadget, HP, tablet, tapi tolong pantau apa yang dimainkan, apa yang dikerjakan di gadget, di tablet tersebut, biar tidak bablas. Karena kalau bablas, yang susah nanti kita. Jadi tetap anak itu harus dipantau. Jadi tidak mengapa kita kasih mainan anak kita gadget sama tablet untuk mereka lupa dari laparnya mereka, tapi tetap dalam pantauan kita. Jangan dibablaskan. Baik. Maka itu sampai anak balik. 7 tahun sampai balik itu waktu untuk melatih. Nah, ketika dia sudah balik, wajib kita haruskan. Ketika dia sudah balik, wajib kita haruskan. Maka dalam hal ini, ketika kita memaksa anak kita yang sudah balik, artinya ya, sudah dewasa, dia sudah mimpi basah atau sudah haid, kita paksa dia untuk berpuasa. Maka bagi kita tidak mengapa, dan memang itu kewajiban kita sebagai orang tua. Dan anak-anak akan sadar bahwasanya paksaan tersebut baik untuk mereka. Mau tidak mau, tidak ada satupun orang tua yang tega anaknya masuk neraka. Tidak mungkin. Pasti kita pengen anak-anak kita masuk surga. Jadi silahkan kita paksa anak kita untuk berpuasa. Ustadz, gara-gara kita paksa, akhirnya anak kita dia
karena takut, dia menyembunyikan bahwasanya dia sakit dan sebagainya, itu artinya kita kurang ada komunikasi dengan anak kita. Jadi hendaknya kita latih, paksa anak kita, mengharuskan untuk berpuasa. Pada waktu yang sama kita bilang ke anak kita untuk terbuka. Kalau memang ternyata dia dengan berpuasa tersebut dia ada penyakit, mungkin asam lambung atau apa yang menyebabkan dia nanti tambah parah, segera laporkan. Artinya jangan ragu untuk berbuka, karena itu boleh. Ingat, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan seorang hamba Allah kecuali sesuai kemampuannya. Jadi bila mana kita pun yang sudah dewasa merasa anak tidak mampu berpuasa ini, asam lambung anak tinggi, atau kalau saya berpuasa mungkin saya akan pingsan atau dan sebagainya, maka segera berbuka. Karena kondisi kita lagi sakit. Apalagi kalau sudah ada vonis dokter. Nah, jadi silakan kita latih anak kita sambil kita ajari anak kita untuk terbuka. Bila mana ternyata dia, oh saya cuma ini aja Pak, sakit perut apa sakit perutnya cuma gitu doang lah, atau apa, masih bisa bertahan, kita hibur-hibur. Tapi kalau dia memang sakit perutnya sampai wajahnya sudah berubah dan sebagainya, ya silakan nanti suruh dia mengqadha. Intinya boleh-boleh saja orang tua mengharuskan anak, dan itu kewajiban orang tua dan hak mereka. Allahu a'lam. Karena kalau dibiarkan dosa. Oh ya, ini satu lagi termasuk yang salah kaprah, anak nggak tahu sudah pernah anak jelaskan apa belum, yaitu ketika menganggap sahur itu wajib membaca nawaitu shauma ghadin an ada'in fardhu syahr ramadan hadhi sanatin lillahi ta'ala, yaitu niat puasa. Baik, ikhwanul kiram, niat berpuasa itu wajib. Tetapi membaca nawaitu shauma ghadin itu tidak harus. Karena niat itu tempatnya di hati. Jadi tidak wajib itu dilafatkan. Dan nawaitu shauma ghadin bukan hadis Nabi. Nawaitu shauma ghadin itu adalah lafaz ajaran para guru kita, yang guru kita orang Arab, akhirnya kita menghafalnya dengan bahasa Arab. Aslinya kita berniat sah pakai bahasa Indonesia. Saya besok mau berpuasa Ramadan, sah. Jadi tidak harus mengucapkan nawaitu shauma ghadin. Di dalam hati kita, kita katakan saya besok puasa Ramadan, sah, itu sudah niat. Kenapa anak ingatkan ini? Karena kejadian waktu dahulu ada dua kawan. Dia lihat kawannya tidak ikut tarawih, dan tarawih kita kan biasa habis sholat tarawih pasti yo ucapkan nawaitu shauma ghadin an adain, seperti itu kan. Dia ketemu sama kawannya besok, kemana ngana? Tadi malam saya lihat ngana ini sholat tarawih. Oh iyo, saya habis isya langsung istirahat. Berarti ngana tidak nawaitu shauma ghadin? Iya, tidak. Tapi saya sahur. Batal puasamu. Tidak berniat. Akhirnya dia batalkan. Cuma prasangkanya gara-gara tidak mengucapkan nawaitu shauma ghadin batal puasa. Padahal bangun sahur itu sudah pertanda kita juga niat puasa. Tidak mungkin orang makan sahur niatnya main futsal. Tidak mungkin kan? Orang pasti makan sahur niatnya mau puasa Ramadan. Jadi silahkan, tidak harus atau tidak wajib membaca nawaitu shauma ghadin. Niat itu ada di dalam hati, tidak harus diucapkan. Pakai bahasa Indonesia sah. Allahu a'lam. Cukup. Ada lagi? Mungkin cukup kalau kita persiapan untuk berbuka puasa. Oke. Mungkin itu Ustaz. Fadhal. Baik, ikhwani kiram rahimani rahimakumullah jami'a. Di bulan Ramadan ini karena bentar lagi mau berbuka puasa, maka manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk berdoa. Bila mana kita punya hajat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu terbaik ini. Rasulullah SAW menjelaskan doanya orang berpuasa itu mustajab. Begitu juga doa sebelum berbuka itu mustajab. Dan nanti diantara salah kaprah juga, ini kayaknya luput juga, ketika berbuka nanti doanya adalah bismillah ya. Baru makan, barulah kita ucapkan Allahumma laka sumtu atau dhahaba dhama'u. Seperti itulah ya. Allahu a'lam. Aqulu qouli hadza walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.